Oh iya bang, Dan kita ya, untuk minggu kali ini mau bahas apa bang ya biar ada yang beda gitu bang. Apa masih bulu eh, tangkis lagi bang? kayaknya bulu tangkis kalau dari sorotan para fans bulu tangkis Indonesia, terutama dari olahraga Olimpiade masih ke arah sana sih, Ndri, ke arah bulu tangkis atlet Oke sih bang, kita. bulu tangkis Indonesia kan ada kejutan bang ya. Ada yang berhasil maju ke babak selanjutnya, Hmm. ada yang jadi unggulan malah gugur duluan bang ya. Iya, yang jadi unggulan tuh sebenarnya dari ada dua dari ganda putra, Kevin Marcus sama Hendra Hasan. Berhubung mereka berdua kan rankingnya peringkat 1 dan peringkat 2 ya. Iya Tapi bang. secara mengejutkan malah si Kevin Marcus yang peringkat 1 dunia itu dikalahkan sama pasangan Malaysia Aroncia Sowoik di perempat Oh final. iya bang. Lalu unggulan kedua kita Hendra Hasan juga dengan statusnya sebagai legenda dan pengalaman yang banyak di ajang Olimpiade justru gagal meraih medali perunggu saat perebutan medali perunggu dari pasangan yang juga mengalahkan Kevin Marcus, Aroncia Sowoik. Itu cukup cukup mengejutkan sih. Ya Iya bang. kita kita tetap apresiasi, kita tetap memberikan rasa terima kasih juga, tapi kita cukup dikagetkan juga mungkin karena ada banyak faktor sih Indri, sebenarnya Indri, dari kegagalan mereka berdua di ganda putra ini. Iya bang. Halo. Eh Kegagalan dari Marcus dan Kevin sendiri ada catatan sih bang dari legenda bulu tangkis Maria Christine bang. Oh iya, catatannya apa Indri? Catatannya tuh penampilan mereka sudah cukup apik. Tapi Hmm, lagi-lagi bang mental bang. mental ya. Karena tuh kedua pemain itu tuh ketika ditekan mereka tuh tidak bisa mengatasi dirinya bang untuk keluar dari tekanan itu bang. Oh. Alhasilnya penampilan terbaiknya nggak 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 keluar bang. Hmm. Ya masuk akal sih, masuk akal. Itu sama halnya dengan komentar dari legenda bulu tangkis si Ricky Subagja. Ricky Subagja bilang kegagalan Kevin Marcus di Olimpiade itu gara-gara tidak adanya kompetisi di sepanjang tahun 2020. Nah, Dri, gara-gara tidak adanya kompetisi di sepanjang tahun 2021 itu, Kevin Iya bang. Marcus ya seakan-akan chemistry-nya kurang di antara kedua pemain ini. Chemistry-nya kurang lagi-lagi juga, Hmm, dan juga kata Maria Christine juga benar soal mental ya, lagi-lagi iya. mental. Terus kalau kita melihat dari sektor lain pun juga demikian, seperti halnya tunggal putra nomor 1 dunia Kento Momota. Bahkan Kento Momota yang juga orang Jepang, tuan rumah Olimpiade, dia gagal dari lolos fase grup. Itu kan menjadi sebuah permasalahan di mana lagi-lagi tidak adanya kompetisi, kurangnya pemanasan lah ibaratnya, kurang Iya benar panas bang. dalam berkompetisi. Untuk melakukan kompetisi itu jadi faktor juga gitu. Nah bang, untuk Maria Christie juga Hmm. sama bang memberikan catatan sih bang. Hmm. Dia bilang tuh siapa yang siap di Olimpiade ini bakal meraih prestasi bang. Iya benar. Bukan mulu soal skill, pengalaman, Hmm. tapi kesiapan dirinya sendiri bang dari kontingennya juga bang. Lagi-lagi Iya. ya kurangnya kompetisi bang. Lagi Hmm. karena pandemi mungkin ya persiapannya kurang. Gue juga punya catatan tersendiri ini dari ganda putra nih, soal kan yang meraih medali emas itu yang dari Taiwan ya, Liang Wangchilin. Iya, Gue melihat Liang Wangchilin ini dari tahun 2019 itu sama Taiwan selalu digedor untuk ikut kompetisi dimanapun kelasnya, mau kelas di bawah 500, mau di kelas atas 500. Itu untuk apa? Untuk meraih poin demi poin agar bisa masuk Olimpiade 2020. Puncaknya adalah ketika Olimpiade 2020 ditunda hingga ke tahun 2021, si Liang Wangchilin ini yang ibaratnya udah kerja keras di sepanjang 2019, ketika itu mendapatkan chemistry-nya, mendapatkan peak-nya, mendapatkan apa ya, pola permainan tersendiri antar iya. keduanya. Nah, sehingga tidak mengherankan kalau Liang Wangchilin ini meraih medali emas, termasuk saat mengalahkan Kevin Marcus di fase grup A gitu. Atlet kan performanya bakal meningkat ketika padatnya kompetisi bang. Betul, Dan akan betul, betul. menurun ketika jedanya cukup panjang bang, apalagi dibarengi dengan persiapan mungkin bang ya. Betul, betul. Kalau menurut lu sendiri, Indri, gue pengen kasih pandangan. Kevin Marcus kan saat ini umurnya 25 tahun. Iya. Sedangkan Kevin Sanjaya saat ini umurnya 25 tahun. Sedangkan Marcus Gideon itu umurnya 30 tahun. Iya. Ada nggak sih terbesit di pikiran lu untuk mencari pengganti yang cocok untuk Marcus Gideon agar ditandemkan sebagai dengan bersama Kevin Sanjaya nantinya? Menurut gue sih kombinasi senior junior lebih pas sih bang, meskipun emang Hmm. jaraknya ada sedikit jauh bang ya. Karena Ya. tuh dari senior sendiri dengan usia yang dimiliki bisa membimbing junior ya bang. Hmm. Apalagi kan cuma duet bang ya. Iya, Lebih duet, lebih duet. lebih maksimal sih Hmm. dengan kombinasi itu daripada kita milih junior junior mungkin masih ada ego
atau senior pasti ingin tampil lebih terlihat beda lah mungkin. Iya, benar-benar. Ya emang untuk ibaratnya kalau di atas lapangan tuh kita perlu sosok yang bisa mengayomi ya. Iya benar bang. Mengayomi Marcus Gideon diharapkan dengan statusnya yang udah berstatus sebagai seorang bapak ibaratnya kan, bapak 2 anak, bisa seenggaknya mengayomi Kevin Sanjaya yang emosinya masih labil ibaratnya kayak gitu ya Andri ya. Iya bang untuk secara keseluruhan bagaimana sih bang catatan atlet kita di Olimpiade Tokyo ini bang? Catatan secara keseluruhan sih ada yang mengejutkan, ada yang di luar ekspektasi. Yang mengejutkan yang tadi kita bicarakan soal ganda putra, kemudian juga soal yang ekspektasi ya ganda putri sama tunggalnya putra itu ya mereka berhasil mencapai semifinal kan udah lumayan bagus ya, udah sebagai raihan yang lumayan bagus. Tapi ya lagi-lagi sorotan datang dari ganda putra Andri. Tunggal putri sendiri Gregoria Mariska Tunjung emang sejak awal tidak terlalu banyak ekspektasi dan benar adanya dia langsung kalah di fase eliminasi dari Ratchanok Intanon begitu Ndri. Sedangkan kalau dari ganda campuran itu juga ganda campuran malah menjadi sorotan banget mengingat Olimpiade Rio 2016 kemarin kan Tontowi Ahmad sama Rina Natsir yang meraih medali emas dari ganda campuran. Diharapkan pada Olimpiade Tokyo 2020 ini ganda campuran mampu mempertahankan estafet medali emas, tapi mereka malah tersingkir di babak perempat final gitu Ndri. Tapi kalau misalnya kalau dilihat dari pertandingannya di perempat final juga nggak mengherankan sih Ndri, karena lawan yang dihadapi Grecia Praven Melati di babak perempat final itu Zheng Siwei sama Hwang Yakyong, itu peringkat pertama dunia, di mana rekor head to head keduanya pun selalu dimenangkan sama Zheng Siwei dan Hwang Yakyong dari Cina itu. Kurang beruntung. Sebenarnya sih untuk Olimpiade Tokyo ini banyak yang memprediksi sih bang, banyak kejutan mungkin bang ya. Iya banyak kejutan. Kalau dari bulu tangkis ya kejutannya yang dari ganda putri tadi sama tunggal putra, kemudian kejutan minornya ya dari ganda putri. Yang kejutan positifnya dari tunggal putra dan ganda putri, kejutan minornya tuh malah dari ganda putra. Iya bang. Nah bang, gue ada satu komentar dari legenda bulu tangkis lagi nih bang. Iya. Soal bulu tangkis kita lah yang berlaga di Tokyo, itu dari Reksi Maniaki. Legenda itu juga sebelum atlet bulu tangkis bertolak ke Tokyo, dia tuh sempat bertemu bang dengan para atlet bang. Lagi-lagi dia kayak memberikan pesan sih bang. Ini bang kata dia nih, ini bukan masalah teknik, skill dan atau ranking dunia sih bang. Lagi-lagi dia berpesan sih lebih kepada atlet lu agar lihai mengendalikan diri di lapangan bang, mengontrol psikologis bang. Karena setelah pandemi sendiri kan ini ajang internasional pertama mungkin bang ya untuk kontingen bulu tangkis bang ya. Iya benar. Ya banyak berharap sih emang masyarakat Indonesia akan prestasi mereka bang. Tapi kan kita perlu menggarisbawahi bang. Mereka tampil juga sudah maksimal, tapi hasil kan belum berbuah manis, mungkin yang kita harus apresiasi bang perjuangan mereka sih. Betul. Setidaknya walaupun mereka tidak menghasilkan medali dari beberapa sektor yang diunggulkan, kita tetap apresiasi atas kerja kerasnya selama ini untuk mencapai Olimpiade Tokyo itu sendiri. Tadi kan sempat gue tanya ke lu ya soal mungkin gak sih menurut pandangan lu Marcus Gideon diganti gitu kan untuk mencari pengganti baru sebagai partnernya Kevin Sanjaya. Iya. Nah ini karena gue kenapa nanya ke lu, karena ada pandangan tersendiri dari legenda bulu tangkis Indonesia si Sigit Budiarto. Iya. Sigit Budiarto itu waktu melakukan wawancara dengan Liliana Natsir di YouTube-nya dengan tajuk TikTok ala Butet, itu mengatakan bahwa udah saatnya PBSI mencari pengganti Marcus Gideon karena Marcus Gideon kan saat ini umurnya 30 tahun. Iya. 2 atau 3 tahun lagi itu dia rasa, kata Sigit Budiarto, kurang bisa menyamai teknis atau taktik dari kecepatannya Kevin Sanjaya, katanya gitu. Yang gua pikirkan adalah apa yang diucapkan sama Sigit Budiarto itu ada benarnya Ndri. Mengapa? Karena kalau dilihat dari segi permainan ya jelas Kevin Sanjaya masih di usia saat ini 25 tahun. 2-3 tahun lagi kan masih 28, masih usia produktifnya dia untuk bermain bulu tangkis. Sedangkan Marcus Gideon umur 33 tahun. Dia akan kesulitan bermain cepat ala Kevin Sanjaya. Kita bisa melihatnya dari pola permainan Hendra Ahsan kan. Pola permainan Hendra Ahsan sendiri kan berbeda dengan pola permainan Marcus Kevin saat ini. Kemudian
kalau misalnya mencari pengganti Marcus Gideon untuk PBSI bisa-bisa saja seharusnya, mengingat banyak potensi muda pebulu tangkis Indonesia saat ini. Kita bisa melihat Fajar Rian misalnya kan, lalu ada juga Leo Rory Daniel Karnadi gitu kan, Leo Daniel. Masih banyak lagi lah pasti PBSI yang bisa mencari pengganti Marcus Gideon. Masalahnya adalah apakah Kevin Sanjaya bisa mencari cocok dengan bermain dengan pengganti pemain barunya sebagai pengganti Marcus Gideon gitu kan. Mengingat mereka berdua kan udah ditandemin sejak tahun 2017 ya. Iya benar dong. Akhir 2016 apa awal 2017 gitu, dan mereka meraih banyak prestasi hingga saat ini walaupun minor kompetisi besar kayak BF World Tour Final dan Olimpiade gitu Ndri. Jadi besar kemungkinan kalau misalnya di Olimpiade 2024 nanti Kevin Marcus tidak main lagi, besar kemungkinan. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya gimana nanti rencana PBSI ke depannya. Menurut gua Bang ya, kasih kesempatan satu ajang lagi Bang untuk pasangan ini Bang. Satu ajang besar ya? Iya, ajang besar tuh berikan kesempatan kan. Nantinya usia dari Marcus sendiri kan udah mencapai batas maksimal mungkin Bang dari seorang atlet Bang ya. Dan Kevin sendiri kan makin matang. Berarti itu menjadi PR besar untuk sang pelatih ya, Harry Ip ya. Karena Harry Ip sendiri bilang kemarin tuh kekalahan Kevin Marcus di babak 4 final dari Malaysia itu bukan karena teknis. Karena secara teknis Kevin Marcus katanya dia masih lebih bagus dibanding Malaysia, hanya saja kekalahan Kevin Marcus ini ada di mental. Ya, mentalitas lagi jatuhnya ke arah mentalitas, ke arah psikologi, ke arah apa ya, ke arah tekanan ya, karena kan ekspektasi masyarakat Indonesia kan berada di Kevin Marcus waktu itu. Iya, terlalu dibebani, mungkin dibebani bukan dari pemerintah atau dari pelatih Bang ya, mungkin dari hal-hal lain Bang, kayak penonton di masyarakat Indonesia sendiri yang terlalu berharap kepada mereka Bang, jadi membuat beban sih Bang. Iya, membuat beban. Apalagi kan untuk olahraga bulu tangkis nggak ada penonton Bang. Iya. Jadi nggak ada. Nah itu tuh jadi faktor mungkin nggak ada suntikan motivasi lebih ketika mereka tampil di lapangan. Karena tuh penonton bisa membuat atlet menggila Bang. Kita pun saat liputan pertandingan itu terasa merinding kan, adanya dukungan daripada supporter, apalagi mereka gitu kan. Nah sekarang ompong gitu. Iya mungkin ya. Mereka tuh biasanya kayak suasana berlatih aja, bedanya ini hadapannya negara lain, bukan teman sendiri. Ya tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari kegagalan mereka semua, ada masukan positif lah dari para legenda, dari para fans bulu tangkis di ini masa Twitter. Dukungan juga tetap terus mengalir ya kan. Karena Bang. ini ya wajar, setelah tidak ada kompetisi gagal wajar. Nanti kan mereka akan terus berkompetisi, pemanasan. Iya. Mereka menjadi kuat untuk satu sama lain gitu. Oke Andri, kita tadi udah ngulas cukup banyak ya dari para wakil bulu tangkis kita di Olimpiade. Semoga kedepannya mendapatkan hasil yang maksimal juga, terus mendapatkan pembelajaran juga dari kegagalan mereka di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Ya, semoga tuh menjadi pengalaman yang berharga buat karir mereka di kedepannya Bang. Iya betul. Agar makin berkembang dan makin bagus, makin berkualitas. Berkualitas nggak hanya secara teknis ya, tapi juga secara mental dan tekanannya. Dan yang kita semogakan bisa tercapai di ajang-ajang selanjutnya Bang, yaitu menjadi jawara sih Bang pasti. Oh iya pasti. Juara. Amin. Oke Andri, kalau gitu gue Bayu. Gue Andri. Salam G-Sport. Sampai bertemu lagi minggu depan Bang. Baik.